siapkan persembahannya, siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya adik-adik. Walaupun kita ibadah online dari rumah kita masing-masing, harus tetap semangat. Semangat adik-adik? Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan memanggil namamu. Terlebih Tuhan pendeta kami
Halo adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Amang harap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah kita sampai akhir nantinya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai nats pengajaran untuk hari ini dalam ibadah kita. Tetapi sebelum kita mendengarkannya, baiklah kita terlebih dahulu berdoa. Adik-adik persiapkan hatinya, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat ibadah yang boleh berlangsung dan kami laksanakan saat ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dan memberkati kami semua. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk mengerti dan memahaminya dan menguatkan kami untuk melakukannya. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita untuk membaca firman Tuhan sebagai nats pengajaran hari ini yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat ke-18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Baik adik-adik, mari kita ikuti. Amang membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu pasti pernah melihat gambar yang melukiskan Yesus menggembalakan domba-domba, bukan? Nah, seperti gambar berikut ini. Nah, gambar itu adalah ilustrasi yang menceritakan seorang gembala yang baik yang membawa dan menuntun domba-domba gembalaannya dan bahkan rela memberikan nyawanya untuk menjaga dan menyelamatkan domba-dombanya dari bahaya binatang-binatang buas, supaya domba-dombanya dapat merumput dengan nyaman. Yesus menyebutkan ternyata ada juga gembala yang tidak baik, yaitu gembala yang diupah. Gembala yang diupah tidak mau berkorban untuk melindungi domba-domba yang dipercayakan kepadanya. Seperti yang disebutkan Tuhan Yesus dalam ayat 12 nats khotbah kita. Ketika melihat serigala datang, seorang upahan meninggalkan domba-domba itu, lalu lari sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia hanya peduli kepada dirinya. Dia hanya menginginkan upahnya. Seorang upahan tidak akan memperhatikan domba-domba yang sudah dipercayakan kepadanya.
Gembala yang baik itu adalah Yesus. Dan kita manusia adalah domba-dombanya yang dipercayakan Allah Bapa kepada Yesus untuk digembalakan. Sekarang adik-adik pertanyaannya, apa yang diperbuat oleh Yesus kepada kita? Yesus sudah memberikan nyawanya, ia rela mati di kayu salib untuk menebus dan membebaskan kita dari dosa. Ia telah menyelamatkan kita dari semua kejahatan. Ia menjaga kita sehingga kita bisa hidup tenang, kita bisa hidup damai. Adik-adik pasti ingat Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dari pengorbanan Yesus itulah kita dapat memaknai bahwa Yesus memang seorang gembala yang baik, yang mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga dan menyelamatkan kita, domba-dombanya. Selanjutnya adik-adik, Yesus juga berkata dalam ayat 14 nas khotbah kita, Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Gembala yang baik pasti mengenal domba-dombanya. Sehingga kalau ada dombanya yang sesat, Yesus pasti tahu dan ia akan mencarinya sampai menemukannya, sampai menyelamatkannya. Yesus mengenal kita semua, sehingga kita tidak akan dibiarkannya sesat dan menjauh dari Dia. Dia pasti akan mencari, menemukannya, dan kalau Dia melihat kita terluka, Dia akan membalutnya dan mengobatinya. Itulah bukti Yesus adalah gembala yang baik. Kemudian adik-adik, Yesus menyebutkan juga, domba-dombaku mengenal aku. Artinya kita sebagai domba-domba pasti mengenal Yesus, mengenal suaranya, sehingga kita tidak akan tertipu dengan suara-suara gembala-gembala lain. Misalnya adik-adik, kalau papa, mama, atau abang atau kakak kita memanggil nama kita, suaranya pasti kita kenal. Kalau ada orang yang meniru-niru suara papa kita atau suara mama atau suara abang atau suara kakak kita, kita pasti tahu. Sehingga kita tidak tertipu oleh suara yang meniru-niru itu. Nah, demikianlah kita sebagai anak-anak Tuhan pasti mengenal suara Yesus. Tapi adik-adik, bagaimana kita mengenal suara Yesus? Kita bisa mengenal suara Yesus dari firman-Nya yang selalu mengajarkan kebaikan, cinta kasih, pengampunan, dan nilai-nilai baik yang lainnya. Begitu banyak. Seperti yang dituliskan juga di dalam buah-buah roh di Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23a. Selanjutnya adik-adik, dalam ayat 17 Yesus berkata, Bapa mengenal aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Yesus sebagai gembala yang baik telah memberikan nyawanya untuk menebus manusia. Tetapi kita tahu bahwa setelah Yesus mati di kayu salib, ia tidak mati untuk selamanya. Ia bangkit pada hari yang ketiga dan hidup untuk selama-lamanya. Disebutkan tadi dalam nas kita bahwa Bapa mengasihi Yesus karena Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Karena Yesus setia kepada tugasnya untuk menggembalakan manusia, maka ia ditinggikan dan seluruh isi bumi memuji dan memuliakan namanya. Melalui nas pengajaran firman Tuhan hari ini, adik-adik semua kita diajarkan untuk selalu menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita harus percaya Tuhan pasti menjaga kita, asal kita selalu mau berserah kepadanya. Kita memujinya, kita mendengarkan firman-Nya, dan selalu berdoa kepadanya. Selain itu, firman Tuhan juga mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita diberikan tugas, baik di rumah, baik di sekolah, baik oleh guru kita, baik orang tua atau siapapun, kita harus lakukan
kita harus kerjakan. Sama seperti Tuhan Yesus yang diberikan tugas oleh Bapa di sorga untuk menggembalakan manusia, Tuhan Yesus setia sampai mati untuk menjaga dan menebus kita. Maka kita juga harus meneladani Tuhan Yesus. Kita harus setia, kita harus bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa percaya dan memberikan hidup kami kepada Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami di dalam kehidupan kami, menjaga kami dari godaan-godaan dosa, dan akan menyelamatkan kami. Firman-Mu juga mengajarkan kami supaya kami bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diberikan kepada kami, sama seperti Yesus yang diberikan tugas menjadi gembala yang baik oleh Bapa di sorga. Kiranya kami dapat meneladaninya. Terima kasih buat sapaan firman-Mu ya Bapa di sorga. Hari ini dalam ibadah kami ini kami juga memohon kiranya kasih setia-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan hal-hal yang baik. Sekalipun kami saat ini masih tetap dibayang-bayangi oleh penyebaran virus COVID-19, tapi kami percaya Tuhan akan melindungi kami. Berkati seluruh proses belajar mengajar anak-anak-Mu ya Tuhan di sekolah mereka, sekalipun masih belajar dari rumah. Biarlah mereka dapat belajar dengan baik, dan berkati juga guru-guru pengajar. Bapa di sorga, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang selalu setia untuk menyelenggarakan ibadah melalui video YouTube ini ya Tuhan. Berkatilah mereka senantiasa dalam keadaan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampunkanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta kita. Saatnya sekarang, siapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Bison Ado Kubuan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan
Marilah kita memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.